Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dan yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, yang telah mengajarkan bayan, cara menjelaskan, penjelasan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang manusia, dia mendapatkan satu nikmat, yaitu mampu menjelaskan kepada seseorang sesuai dengan level kemampuannya masing-masing. Dia bisa mengungkapkan keinginannya kepada orang lain, mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, dapat berkomunikasi kepada orang lain. Ini merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat seperti ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang mampu memberi penjelasan yang luar biasa sehingga si pendengar terpesona dan ta'ajub dengan penjelasan seseorang tersebut. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala innal bayana la sihra. Ketahuilah bahwasanya penjelasan itu seperti sihir. Makanya seorang dengan kepandaian berbicara, dengan keahlian dalam memberikan penjelasan, dia dapat membolak-balikkan antara sesuatu yang salah menjadi benar, dan satu yang benar bisa menjadi salah dengan lisannya, dengan penjelasannya. Dan ada orang yang menggunakan kemampuan komunikasinya, kemampuan dia dalam memberikan penjelasan
untuk mengibarkan bendera kebenaran, untuk mendakwakan yang hak di muka bumi ini di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatiddin, nikmat berkomunikasi, nikmat kemampuan memberikan penjelasan, ini merupakan nikmat yang boleh kita katakan memiliki dua mata yang tajam. Apakah kita gunakan untuk kebenaran ataukah kita gunakan untuk kebatilan? Dan sesungguhnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kemampuan, keahlian dalam memberikan penjelasan itu sangat terkait sekali dengan yang namanya lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah berikan kepada mereka dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lisan dan dua bibir. Karena memang perangkat dalam berkomunikasi, perangkat dalam berbicara, bibir dan lisan. Makanya seorang yang lisannya pandai berbicara tapi bibirnya nggak lengkap, maka akan terlihat kurang fasih. Seperti seorang yang sumbing misalnya, ya, kurang fasih. Mereka yang bibirnya, kedua bibirnya sempurna, tapi lisannya celak, agak pendek misalnya, juga tidak mampu untuk memberikan penjelasan dengan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah beri kepada mereka dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lisan, satu lidah dan dua bibir. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang seharusnya dia gunakan untuk yang ma'ruf, untuk kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengatakan yang hak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan kekuasaan dia. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya dia rubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, kepandaian dia dalam berkomunikasi. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Apakah ada lagi ucapan dibandingkan orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh? Mengajak, ikhwatiddin, mengajak itu sangat erat sekali kaitannya dengan lisan. Kemudian seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah ini juga umumnya lisan, ikhwatiddin? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Dari lisan kemudian turun ke hati. Dikarenakan ucapan-ucapan lisan yang terlontar dari lisan kita ternyata berpengaruh kepada hati kita. Hati kita akan menjadi tenang. Seorang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membaca tilawatul Quran, melakukan mentilawatul Quran, maka itu semua akan berpengaruh kepada dirinya. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita syukuri lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Ini merupakan nikmat yang tiada tara, yang harus kita gunakan untuk di jalan yang hak. Mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya itu, tetapi dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang terkait dengan lisan, seperti dakwah,
kemudian zikir, kemudian baca Quran, memberikan nasihat dan lain-lainnya, ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama kita ada yang mengatakan bahwasanya al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Mereka yang berbicara dengan kebatilan itu adalah setan yang bicara. Manusia kalau dia gunakan lisannya untuk mengucapkan yang batil, maka dia itu adalah syaitanun natiq, syaitan yang sedang bicara. Oleh karena itu tinggal kita pilih, apakah kita memilih syaitan yang berbicara ataukah yang lainnya. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lisan. Jangan gunakan lisan ini untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan merupakan satu anggota badan kita yang paling banyak melakukan dosa ketimbang anggota badan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata beliau? Aktsarul khotoya ibni Adam fi lisanihi. Sungguh dosa yang terbanyak dilakukan oleh anak Adam adalah dosa yang terkait dengan lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Dan sesungguhnya seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang selamat muslim yang lain dari ulah lisannya dan dari ulah tangannya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan poin yang pertama, yaitu lisan. Selamat orang lain, selamat muslim yang lain dari lisannya, kemudian baru dari tangannya. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena banyak terjadi persengketaan, permusuhan, bahkan di antara dua sahabat yang sudah sangat karib, akhirnya menjadi musuhan gara-gara lisan. Makanya Rasulullah katakan yang pertama yaitu mil lisanihi, dikarenakan lisannya. Seorang muslim yang sempurna, selamat muslim yang lain, pertama dan ini yang paling dominan, yang harus benar-benar diperhatikan adalah mil lisanihi, yaitu dari ulah lisannya, baru kemudian tangannya. Ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Mengapa dari lisannya? Karena lisan itu lebih banyak digunakan manusia ketimbang anggota badan yang lainnya. Dan lisan adalah anggota badan yang tak pernah letih ketika kita gerak-gerakkan. Lisanlah itu. Dan lisan adalah anggota badan kita yang paling mudah digerakkan ketimbang yang lainnya. Tidak memerlukan banyak energi. Oleh karena itu hafidin rahimani Allah wa iyyakum, lisan ini perlu diwanti-wanti. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya, pukulan lisan itu lebih menyakitkan ketimbang pukulan anggota-anggota badan kita yang lainnya. Pukulan lisan itu lebih menyakitkan, lebih mengena di hati ketimbang pukulan tangan. Kalau tangan yang memukul ikhwafiddin, kalau kaki yang menendang, itu paling memar ada di fisik. Tapi kalau sudah lisan yang berbicara, yang menyakitkan, maka targetnya adalah hati seseorang. Kalau sudah hati seseorang disakiti, maka seluruh tubuhnya juga akan merasa tersakiti. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila dia rusak, rusak semua badannya. Apabila dia baik, maka baik seluruh badannya. Ala wahya qalbu, dia itu adalah hati. Makanya ikhwafiddin, ketika lisan berbicara, kemudian yang disakiti adalah hati, ikhwafiddin, orang yang disakiti itu bisa membunuh. Padahal yang menyakiti adalah
lisan, tapi kita lihat bagaimana reaksinya. Reaksinya itu bisa membunuh, reaksinya bisa memukul, bahkan reaksinya bisa melakukan mutilasi dan lain-lainnya. Itu gara-gara apa ya Khafidin? Ketika hatinya setelah dipukul oleh yang namanya lisan. Jadi sangat berbahaya Khafidin. Kalau kita memukul seseorang, paling dia nanti akan membalas dengan pukulan. Kalau kita ingin membunuh misalnya, na'udzubillah min dzalik, paling dia juga nanti akan membunuh. Tapi lisan ikhwatiddin, dia tidak menyakiti fisik, tapi yang dia sakiti adalah hati, reaksinya. Kita akan lihat betapa kejamnya seseorang ketika dia memiliki hati yang sudah tersakiti. Berapa banyak kita dengar seorang suami membakar istrinya. Itu bukan berarti si istri menyakiti fisik si suami. Jelas antara suami dan istri ketika bertengkar, gak akan mungkin istri bisa menang lawan fisik dengan suaminya. Tapi pasti seorang istri mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti si suami, sehingga suami tega-teganya membakar sang istri. Itu efek daripada lisan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, hati-hati dengan lisan. Syukuri lisan, tapi jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yalqa biha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah." Sungguh terkadang seorang hamba mengucapkan ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya, innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah. Sungguh seorang hamba telah mengucapkan ucapan yang membuat Allah murka, la yalqa biha balan, yang tanpa dia sadari. Akhirnya bagaimana ikhwatiddin? Yahwi biha fi jahannam, yang akhirnya membuat dirinya dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka akibat lisan. Sebagai contoh ikhwatiddin, ketika dua orang sahabat, yang satu soleh, yang satu bukan enggak soleh ataupun toleh lah kita katakan. Sahabatnya, temannya yang soleh ini senantiasa mengingatkan agar temannya menjadi baik. Tapi temannya yang suka melanggar aturan Allah ini akhirnya merasa jengkel dan mengucapkan ucapan yang akhirnya teman solehnya itu juga jengkel. Hingga teman yang solehnya ini mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Yang mengucapkan adalah seorang yang soleh, teman yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kawannya, salatlah kamu, senantiasa taat kepada Allah. Terus dia lakukan seperti itu, hingga akhirnya reaksi temannya yang gak baik ini mengucapkan ucapan yang membuat teman solehnya jengkel. Tapi akhirnya ditimpali dengan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Marah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Siapa di antara kalian yang berani-berani mengatakan aku tidak akan mengampuni dosanya? Kemudian Allah hapuskan seluruh amalan orang soleh ini, dan Allah masukkan orang yang durhaka tadi ke dalam surga. Gara-gara ucapan. Habis semua pahala-pahala orang yang soleh tadi di Hafidin. Gara-gara ucapan. Berani-berani mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san. Sesungguhnya ada seorang mengucapkan ucapan yang dia anggap biasa-biasa saja. Mungkin dia berupa ejekan seorang yang melakukan sunnah, yang sedang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak banyak ataupun masih sedikit kaum muslimin di daerahnya mengamalkannya.
seperti jenggot, kemudian celana yang gantung, atau seorang akhwat yang pakai jilbab besar, dengan ucapan-ucapan yang mencemehkan, yang mengolok-olokkan, yang anggap biasa-biasa saja, hanya untuk lucu-lucu, hanya untuk bahan tertawaan. Dia menganggap tidak ada, la yara biha ba's. Dia merasa tidak ada masalah. Ternyata ikhwafiddin, yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Itu menyebabkan dia dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Artinya jatuhnya dia ke neraka itu paling bawah. Karena neraka itu ikhwafiddin ad-darokat. Darokat itu tingkatan yang paling bawah. Kata Rasulullah SAW, apabila kita lemparkan batu dari bibir neraka, maka batu ini belum lagi sampai ke dasar neraka, padahal melayangnya sudah melayang selama 70 tahun perjalanan. Coba bayangkan seberapa dalam itu neraka. Dan neraka itu semakin dalam semakin panas. Neraka itu darokat, tingkatannya ke bawah. Makanya orang-orang munafik yang berpura-pura Islam dan ingin merusak Islam dari dalam, apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, asfal. Bukan aspal yang aspal untuk jalan, bukan. Fi asfali minan nar itu artinya yang paling bawah. Karena tempat neraka yang paling panas, yang paling dahsyat adalah paling bawah. Semakin di bawah semakin dahsyat, semakin di bawah semakin dahsyat azabnya. Itulah tempat orang munafik ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya hati-hati ketika kita melontarkan ucapan-ucapan, apalagi mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berbicara atas nama Allah dengan tidak ada dasar sama sekali. Ini merupakan salah satu dosa besar yang terkait dengan lisan. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abada la yatakallama bi kalimatin ma fihi yahwi. Innal abda la yatakallama bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan. Kalimah itu ikhwatiddin. Kalimah kalau dalam bahasa Arab satu kata. Kalau kalimat dalam bahasa kita adalah, dalam bahasa Arabnya kalam. Satu kalimat dalam bahasa Indonesia dikatakan kalam dalam bahasa Arab. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab artinya satu kata. Dia mengucapkan satu kata saja, tapi katanya ini benar-benar kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Maka ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dia akan dicampakkan dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, mari kita jaga lisan kita. Ya. Karena lisan merupakan gambaran apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus keimanan seseorang hingga lurus juga hatinya. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan hati seseorang tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Wala yadkhul rajul jannah la ya'man jarhu bawa'iqahu. Dan seorang tidak akan masuk ke dalam surga yang tidak aman tetangganya dari ulah buruknya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'i kullaha tukaffirul lisan." Apabila seorang anak Adam bangun pada pagi harinya, maka seluruh anggota badannya akan menuju kepada lisan.
Fataqulu, seluruh anggota badan akan berkata, ittaqillah fina, ya lisan, bertakwalah engkau kepada Allah yang terkait dengan kami. Fa inna nahnu bik, kami itu sesuai dengan kamu. Idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, hai lisan, kalau kamu lurus, maka otomatis kami akan lurus. Wa idza i'wajta a'wajna, ternyata kalau kamu bengkok, maka kami juga akan bengkok. Jadi intinya ikhwatiddin terkait dengan lisan. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, atminu lahul jannah." Barang siapa yang berani menjamin di hadapanku bahwasanya dia bisa menjamin, mampu mengendalikan apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya jenggot dan kumis, yaitu mulut, lisan. Barang siapa yang berani berjanji di hadapanku bahwasanya dia akan menjaga lisannya, kemudian dan akan menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, itu kemaluan, maka aku jamin dia masuk surga. Ikhwatiddin, lagi-lagi Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah lisan, kemudian faraj, kemaluan. Karena memang lisan ini luar biasa ikhwatiddin, ya, luar biasa dosanya kalau memang tidak terkendalikan. Lagi-lagi Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah lisan. Kalau syahwat ikhwatiddin, memang banyak orang-orang yang terjerumus pada syahwat sehingga melakukan perzinahan, baik perzinahan yang hakiki maupun perzinahan yang majazi. Seperti dia melihat sesuatu yang tidak halal bagi dia, atau melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram. Ini semua adalah zina. Tangan itu ada zinanya, mata ada zinanya, telinga ada zinanya. Dan yang membenarkan itu adalah kemaluannya. Kalau ternyata dibenarkan oleh kemaluannya, akhirnya dia benar-benar melakukan perzinahan yang hakiki, ikhwatiddin, maka baru dia jatuh pada dosa yang besar. Tapi itu semua ikhwatiddin, itu masih belum seberapa dibandingkan dosa yang dilakukan oleh lisannya. Dalam hadis yang lain ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, man najat? Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kita selamat? Apa jawab Rasulullah SAW? Amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yasa'aka baituk, hendaklah kamu banyak di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa yang kamu lakukan. Yahya bin Mu'adz pernah berkata, hati itu seperti periuk yang mendidih, dan lisan adalah bagaikan sendoknya, centongnya ataupun sendoknya. Perhatikan seorang bicara, kata beliau, karena saat lidahnya mengontarkan ucapan-ucapan, maka dia sedang mengeluarkan apa yang ada dalam isi hatinya. Nah, dia ibaratnya kalau kita masak periuk, kita masak di periuk, kita masak bubur, kemudian ketika kita ambil isi periuk, gak akan mungkin yang terambil kita adalah rendang, gak mungkin. Pastilah yang kita ciduk itu juga bubur. Kalau ini isinya adalah nasi, pastilah yang keluar ketika kita ciduk, yang ada di sendok tersebut adalah nasi. Gak akan mungkin berbeda dengan apa yang ada dalam periuk. Makanya ikhwatiddin, periuk itu hati, lisan ini adalah centongnya ataupun sendoknya. Kalau ada seorang yang suka melontarkan ucapan-ucapan yang keji, suka mencela orang, lantas dia katakan, sesungguhnya lisan saya saja yang buruk, tapi hati saya baik, itu omong kosong. Ya, tidak ada dalam Islam seperti itu.
Kalau lisannya keji, tandanya hatinya juga keji. Kalau hatinya keji, ikhwatiddin, tandanya seluruh badannya juga keji. Karena Rasulullah katakan tadi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik, baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk, buruk seluruh jasadnya. Itulah ikhwatiddin, hati. Jadi lidah merupakan menggambarkan apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Kalau tahu ucapan yang akan diucapkan itu baik, silahkan ucapan. Kalau tidak, diam itu lebih baik. Karena ketika kita sudah melontarkan, mengucapkan suatu ucapan, maka dua saja gendangnya. Itu akan menjadi pahala atau akan menjadi dosa. Akan menjadi hujjatan laka au alaika. Akan menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kamu, au alaika, hujjah yang akan menggelincirkan kamu ke dalam api neraka. Itulah lisan, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwatiddin, mari kita jaga lisan kita. Kita syukuri lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penyakit lisan. Ada beberapa penyakit lisan yang harus kita perhatikan, di mana penyakit-penyakit ini terkadang lebih parah ketimbang dosa-dosa besar yang lainnya. Penyakit ini lebih parah ketimbang dosa besar yang lainnya. Contohnya ikhwatiddin, yang sering terjadi baik disadari maupun tidak disadari, yaitu masalah ghibah, masalah bergunjing. Seluruh kita tahulah bahwasanya yang namanya gunjing itu suatu hal yang dilarang dalam Islam. Tahulah kita semuanya. Tapi entah kenapa, kalau sudah berbicara, kalau tidak terkendali, tanpa disadari ngomongin orang sesuatu yang tidak dia sukai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri kalian dari banyak berburuk sangka, karena sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari aib orang, jangan memata-matai orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebahagian kalian menceritakan aib sebahagian yang lain. Allah menyebutkan di sini kata-kata sebahagian. Bukan dikatakan janganlah kalian menceritakan aib orang lain, tapi Allah sebutkan sebahagian. Karena ikhwatiddin, yang namanya bergunjing itu pasti berjamaah. Tidak ada orang yang bergunjing yang sendirian. Itu namanya ngigau. Ya, ngigau namanya. Ngomong sendiri, fulan tuh buruk kali tingkahnya. Fulan, itu namanya ngigau. Allah sebutkan berjamaah. Kenapa ikhwatiddin? Sebahagian, karena memang berjamaah. Jamaah itu minimal 2 orang. Allah sebutkan wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Artinya ikhwatiddin, dosa ini dilakukan umumnya berjamaah. Bayangkan, bukan personil. Beda dengan mencuri. Mencuri bisa sendirian. Walaupun sekarang juga banyak mencuri berjamaah, juga banyak. Ya, korupsi berjamaah juga ada. Tapi umumnya orang tuh banyak mencuri sendirian. Tapi kalau ghibah, gunjing gak bisa sendirian, harus berjamaah. Subhanallah. Sementara kalau sholatnya susah berjamaah, tapi kalau gunjing harus berjamaah. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kalian menggunjingi sebahagian yang lain. Kemudian Allah menyebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian makan bangkai temannya sendiri? Pastilah dia akan merasa jijik. Ini ikhwatiddin, ini penyakit ghibah yang luar biasa, di mana banyak di antara kaum muslimin tidak makan daging babi. Jangankan makan daging babi, kalau dia sedang naik sepeda motor, lewatlah di sampingnya pick up yang sedang bawa babi, itu saja dia sudah kejijian.
babi sampingnya, padahal dia belum makan. Tidak dimakannya. Melihat babi saja dia jijiknya luar biasa. Dia melihat joroknya luar biasa ini babi. Tapi ternyata ikhwatiddin, banyak di kalangan kaum muslimin bukan makan babi dia jijik, tapi kalau makan bangkai kawannya dia nggak jijik. Lebih parah dibandingkan makan babi. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang bergibah itu makan bangkai temannya sendiri. Sudahlah bangkai orangnya tersebut temannya sendiri. Luar biasa. Dosa yang bagaimana ini ikhwatiddin? Kalau ada seorang makan babi, alhamdulillah itu babi bukan temannya juga. Ya kan? Babi bukan temannya. Dia juga enggak suka dengan babi. Ini ikhwatiddin, dia bunuh kawannya, kemudian dia makan bangkai kawannya. Makanya Allah katakan fakarihtumuh, pasti kalian akan merasa jijik. Artinya ikhwatiddin, seluruh manusia selama dia masih waras pasti jijik memakan bangkai temannya sendiri. Itu pasti. Sepakat seluruh manusia. Beda halnya dengan babi. Gak semua jijik dengan babi. Ya kan Pak? Gak semua. Ada orang yang memang gemar makan babi. Kalau gak makan babi puyeng dia. Dia gak merasa jijik. Dia merasa ini adalah daging yang paling enak katanya. Itu bagi yang sangat suka. Tapi bagi yang gak suka, jangankan makannya, lihatnya saja sudah jijik. Berarti ada sebagian yang suka, ada sebagian yang tidak. Tapi kalau makan bangkai orang, saya kira semua sepakat, yang muslimnya, yang kafirnya, yang musyriknya, semua sepakat bahwasanya ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Dan itulah yang sering kita lakukan ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Enggak makan babi, tapi dia makan bangkai temannya sendiri. Allah ibaratkan itu seperti menyamakan hal ini seperti orang yang bergunjing. Ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbahu." Wahai sekalian orang yang dia menyatakan iman dengan lisannya, tapi belum masuk iman dalam hatinya. La yaghtabul muslim, janganlah kalian itu menggunjingi seorang muslim. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika ditanya tentang apa yang dikatakan gunjing, Rasulullah memberikan definisi sangat singkat, yaitu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Sesuatu yang dia tidak suka. Kalau suka, dia suka, ataupun dia tidak bermasalah, dia dikatakan gunjing. Misalnya seorang yang wajahnya tampan, kita gunjingi dia. Si fulan tuh tampan sekali ya. Ini tidak termasuk gunjing namanya. Tapi kalau hidungnya pesek, dia kan nggak suka hidungnya disebut-sebut. Fulan tuh hidungnya peseknya, ya Allah. Sudah bilang pesek pakai ya Allah lagi. Bagaimana ikhwatiddin? Suka nggak dia dibilang itu? Kalau dia nggak suka, maka termasuk gunjing. Karena kan ada sebagian orang senang dia dibilang pesek. Kenapa? Sebagai ikon dia. Sampai si Upe pesek nggak masalah. Jadi kampung itu terkenal dia Upe pesek. Pokoknya dari ujung kampung sampai ujung kampung dia terkenal dengan Upe pesek. Dia pun nggak siapa, ibu siapa? Saya Upe pesek yang terkenal itu, bisa begitu. Ya, nggak ada masalah. Berarti dia suka disebut seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau dia tidak suka, ya, dia tidak suka, maka ini termasuk dalam gunjingan. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, dosa lisan yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu an-namimah. Namimah ini ikhwatiddin, menukil berita
menyampaikan, dia mendengar berita dari sini, kemudian disampaikan kepada temannya, supaya kedua-duanya ini, supaya terjadi permusuhan di antara dua orang muslim. Itu dikatakan namimah, atau bahasa kita mengadu domba. Allahu alam kenapa kok domba yang disebut, padahal yang diadu di negara kita ini kan banyak ayam. Gak dikatakan adu ayam, tapi disebutkan adu domba. Gak disebutkan adu kelinci atau adu semut, gak ada. Karena kan ada juga semut yang diadu, tapi lebih banyak dikatakan adu domba. Kalau dikatakan adu domba, taulah kita bahwasanya orang ini sedang membuat permusuhan di antara dua saudara yang sedang akrab. Itu ikhwatiddin, itu istilah bahasa kita. Taib ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ini yang dikatakan namimah. Ya. Inilah yang dikatakan namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhul jannah qattat. Tidak masuk surga seorang yang qattat. Qattat itu suka mengadu domba. Rasulullah kan beri kita adab dalam bermajelis. Rasulullah katakan al majlisu amanah. Majelis itu amanah. Terkadang kita berbicara dengan seseorang begini dan begitu, itu amanah. Apalagi kalau dia tengok kiri, tengok kanan, tandanya dia tidak suka pembicaraan ini diketahui oleh orang lain. Kita menyampaikan isi pembicaraan kepada orang yang sedang dibicarakan. Makanya ikhwatiddin, umumnya terjadinya permusuhan pertama dikarenakan ghibah. Tahap berikutnya namimah. Kalau ada orang yang ghibah, tidak ada namimah, tidak akan terjadi permusuhan. Kenapa? Tidak sampai berita itu kepada orang yang dibicarakan. Ya, tidak sampai. Misalnya si A dengan si B membicarakan si C. Si C itu orangnya malas bicara antara si A dan si B. Kalau hanya pembicaraan hanya sampai si A dan si B saja, ini dikatakan ghibah. Ya, dan tidak akan terjadi permusuhan. Tapi ketika si A atau si B menyampaikan berita ini kepada si C, kata si A, kamu itu pemalas. Ini yang dikatakan namimah, sehingga menjadi menyulut sebuah permusuhan. Makanya ikhwatiddin, tidak akan terjadi namimah kalau tidak ada ghibah. Ya, tidak akan terjadi namimah kalau tidak ada ghibah. Karena namimah itu menyampaikan berita kepada orang lain, sehingga menjadikan sebuah permusuhan. Itu dia ikhwatiddin. Oleh karena itu kalau kita lihat di buku-buku masalah pembahasan mengenai lisan, dosa yang pertama adalah ghibah, yang kedua namimah. Selalunya begitu. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah. Karena namimah ini selalu terkait dengan ghibah. Rasulullah katakan la yadkhul jannah al-qattat. Tidak masuk surga orang yang qattat, yang menukil ataupun membawa berita dari satu orang ke orang lain untuk menyulut permusuhan di antara mereka berdua. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Humam bin Haris, qala, dia berkata, kunna julusan ma'a Hudzaifah radhiyallahu anhu fil masjid. Ketika kami duduk-duduk bersama Hudzaifah ibnul Yaman di masjid, faja'a rajulun hatta jalasa ilaina. Datanglah seorang laki-laki dan duduklah dia bersama kami. Faqila li Hudzaifah, berkata seseorang kepada Hudzaifah, inna hadzal rajul yarfa'ul sultan asya. Sesungguhnya laki-laki ini itu suka menyampaikan berita-berita kepada pemerintah. Suka menyampaikan berita-berita kepada pemerintah. Kemudian faqala Hudzaifah iradatahu ayyusmi'ahu. Lantas Hudzaifah berkata, ingin perkataannya ini didengar oleh laki-laki yang tadi, yang suka membawa-bawa berita. Kalau bahasa Medannya itu kibus. Kalau orang Aceh bilang apa? Cuak. 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 Bukan kecoa ya. Cuak. Iya. Baik.
Apa kata Hudzaifah? La yadkhul jannah al-qattat. Tidak masuk surga orang yang qattat, yang suka mendengar berita fulan mengatakan, sampaikan kepada atasan. Dengar berita, sampaikan kepada teman yang sedang dibicarakan. Akhirnya terjadi permusuhan. Inilah bahayanya qattat. Karena ikhwatiddin di situ ada unsur pengkhianatan. Mengkhianati teman yang sudah mengamanahkan kepada kita sebuah berita, sebuah pembicaraan, walaupun pembicaraan tersebut adalah dosa, seperti ghibah tadi, itu kan dosa ini. Tapi dia tidak akan bertambah pada dosa yang lain kalau tidak ada yang melakukan namimah. Ketika ini dinukil kepada orang lain, maka terjadilah permusuhan. Makanya Allah katakan dalam surat Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku, hendaklah dia kalau dia mengucapkan ucapan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu senantiasa membuat kerusakan, senantiasa membuat mereka bermusuh. Ikhwatiddin, tandanya permusuhan itu kerap terjadi gara-gara lisan. Permusuhan kerap terjadi gara-gara lisan. Pembunuhan kerap terjadi gara-gara lisan. Bahkan kacaunya satu negara itu umumnya di gara-gara lisan. Banyak pencuri, itu belum tentu kacau negara, karena ada aparat. Tapi ketika seorang yang dianggap sebagai politikus senior mengeluarkan statement-statement yang membuat bingung masyarakat, yang membuat masyarakat menjadi kacau, membuat masyarakat menjadi galau, rusak negara gara-gara lisan satu orang. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau ada orang yang terkenal, orang yang senior di negara kita, kalau dia katakan masuk di media massa, Amerika berencana akan menyerang Indonesia, saya yakin kacau Indonesia. Ya, walaupun mungkin beritanya bohong. Itu apa yang membuat? Lisan kan? Lisan ikhwatiddin. Media-media massa itu pun ikhwatiddin, itu merupakan perpanjangan dari lisan. Media massa itu perpanjangan dari lisan. Apakah itu tulisan? Kalau kita berbicara bahasa Indonesia, kalau dahulu tulisan itu kan merupakan lambang bunyi bahasa, ya kan? Tulisan itu lambang bunyi bahasa. Ketika kita mengatakan A, maka lambangnya seperti ini. Tuh. Itu kesepakatannya begitu. Kalau seandainya kita sepakat A itu kita tulis bulat begitu, ya itulah dia. Itu dikatakan lambang bunyi bahasa. Makanya ketika kita menulis surat, itu sama artinya kita sedang berkomunikasi dengan lisan kita, tapi dengan lambang-lambang bunyi bahasa, dengan huruf per huruf. Itulah dia ikhwatiddin. Oleh karena itu, rusaknya satu negara banyak gara-gara media massa, propaganda media massa. Itu merupakan termasuk ulah lisan. Di dalamnya terdapat ghibah, di dalamnya terdapat namimah, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang terjadi ikhwatiddin. Apalagi acara-acara yang sangat digandrungi, terutama kaum muslimin, seperti acara-acara ghibah, acara-acara gunjing yang membicarakan masalah si fulan mukul istrinya, masuk TV. Si fulan cerai dengan istrinya, masuk TV. Si fulan putus cinta lagi. Itu yang terjadi ikhwatiddin. Dan luar biasa. Sampai sekarang ini acara yang paling diminati. Buktinya sampai sekarang nggak mati ini acara. Hanya berubah saja. Dari silet ke apa? Ke pisau Carter lagi nggak tahu lah saya. Padahal acara-acara yang lain itu sudah mati. Semenjak munculnya acara ini, muncul acara yang lain. Acara yang lain sudah mati, tapi acara ini sampai sekarang masih digandrungi. Dan setiap stasiun televisi ada acara itu. Tandanya ratingnya tinggi, peminatnya banyak. Seandainya tidak ada peminatnya, saya yakin itu sudah dimatikan oleh si pemilik stasiun televisi. Tandanya ikhwatiddin, memang ghibah itu manis. Ya. Ketika kita mendengarnya, susah mengangkat pinggul kita ini untuk berangkat dari majelis seperti itu. Termasuk juga ikhwatiddin, majelis ta'lim.
apabila isinya menggunjingi orang, itu semangat kita dengarnya. Yang tadinya ngantuk, nggak ngantuk lagi. Betul. Tambah Ustadz Fulan, si Fulan gimana? Oh, ada pun Ustadz Fulan, kita pun semakin semangat. Tapi coba belajar, kita hari ini belajar usul salasa, ngantuk. Coba kalau isinya menceritakan orang, semangat. Itulah ikhwafiddin, luar biasa syaitan itu. Ya. Oleh karena itu ikhwafiddin azallahu iyyakum, ghibah namimah ini sering terkait. Ya, sering saling kait mengkait. Kemudian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, dan tak kalah pentingnya adalah akibat lisan merusak kehormatan seorang muslim. Kalau ghibah tadi itu ikhwafiddin, dia menceritakan sesuatu yang benar. Seperti dia menceritakan fulan itu pendek kali ya, sampai nggak semeter itu misalnya. Itu yang benar, memang benar dia itu pendek. Ini ghibah dan dia seperti makan bangkai. Ada yang dia itu menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kalau ghibah ini ikhwafiddin, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Hafsah apa Sofiyah, lupa saya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan itu Hafsah atau Sofiyah itu pendek kali ya Rasulullah. Sofiyah ya, pendek orangnya. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajathu. Kamu telah mengucapkan satu ucapan, kalau ucapan kamu itu dicelupkan ke laut, niscaya lautan akan kotor dibuatnya. Padahal kata-katanya hanya pendek. Benar, memang pendek. Ya, memang benar pendek, bukan nggak pendek, memang pendek. Tapi kan orang pendek nggak suka juga dijadikan pendeknya itu jadi zikir. Pendek, kan nggak suka juga. Ya kan? Ya memang saya pendek, tapi saya nggak suka pendek saya itu jadi zikir. Ya, jadi sebutan di tengah masyarakat. Demikian ikhwafiddin. Ada satu hal lain ikhwafiddin, rahimanallahu wa iyyakum, di mana sesuatu yang tidak benar diada-adakan. Misalnya dia itu selingkuh, padahal dia tidak selingkuh, merusak kehormatan seorang muslim. Ikhwafiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara masalah riba, Rasulullah katakan bahwasanya riba itu memiliki banyak pintu. Dosa riba yang paling rendah, kata beliau, ka'ayyazni rajulu bi ummih. Dosa riba yang paling rendah adalah seperti seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Ikhwafiddin, kalau seorang berzina dengan wanita lain, kalau dia lajang masih, maka hukumannya 100 kali cambuk. Kalau dia sudah berumah tangga, hukumannya rajam sampai mati. Kalau dia berzina dengan ibunya, apa hukumannya? Hukumannya mati. Walaupun dia belum berumah tangga. Hukuman dalam Islam, setiap seorang yang berzina dengan mahramnya hukumannya mati. Itu dosa riba yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah merusak kehormatan, merusak nama baik seorang muslim. Bayangkan itu. Gimana dosa ini saja sudah sangat besar. Dimana kalau Rasulullah yang paling besar itu seperti merusak nama baik seorang muslim. Nah, yang sering banyak merusak nama baik seorang muslim adalah lisan ini. Nggak tahu kita seberapa besar ini dosanya. Karena yang rendah saya seperti itu, gimana yang paling tinggi? Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Ketika aku dibawa oleh Jibril melakukan mi'raj, aku melihat ada seseorang itu, orang-orang yang kukunya ini terbuat dari nuhas tembaga, kuning tajam. Yakhmishuna wujuhahum masudurahum, yang dia sedang mencakar-cakar wajah dan dadanya. Mencakar-cakar dada dan wajahnya. Jadi azabnya itu dia mencakar wajah dan dadanya sendiri. Fakultu man haula ya Jibril. Aku berkata, Jibril, ini siapa kok sampai seperti ini?
Sampai seperti ini adabnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak akan mungkin kita mencakar-cakar sekarang kan? Tercakar kita, tangan kita agak berbirat, udah kita nggak akan melanjutkan lagi. Mungkin ada kuku yang runcing, tapi nanti di neraka ikhwatiddin tahu itu menyiksa, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini berjalan sendiri. Dia cakar-cakar wajah dan dadanya. Berarti kan robek-robek tuh, wajah robek-robek. Setelah hancur, kembali baik, bagus. Cakar lagi sampai hancur, kembali seperti semula. Rasul bertanya, ini siapa ini Jibril? Apa yang telah mereka lakukan? Jibril berkata, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dan yang merusak kehormatan mereka, merusak nama baik mereka. Ikhwatiddin, yang pertama ghibah, yang kedua apa tadi? Merusak kehormatan nama baik seorang muslim. Memang dekatan ikhwatiddin. Ghibah itu ketika seorang bergunjing, oke lah pas benar. Ketika salah apa yang diucapkan? Itu lain lagi dosanya. Ya. Karena biasanya kalau sudah seorang itu ghibah, kelanjutan, bisa saja dia lebih parah dibandingkan ghibah. Kalau ghibah dia menceritakan sesuatu yang memang benar adanya. Tapi ketika dia melanjutkan pembicaraan, itu bisa jadi dia jatuh kepada yang namanya fitnah. Mengucapkan, menyandarkan sebuah perbuatan buruk kepada seseorang yang orang tersebut tidak melakukannya. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW tentang ghibah, Rasulullah katakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut-nyebut saudaramu apa yang dia tidak suka. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Wa kaifa idza kana fihi ma aqul?" Ya Rasulullah, gimana kalau memang benar apa yang aku ucapkan itu memang ada pada dirinya? "In kana fihi ma taqul faqad ightabta." Kalau memang benar apa yang kamu ucapkan, kamu telah menggibahinya. "Fa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta." Kalau ternyata apa yang kamu ucapkan tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya. Inilah dia ikhwatiddin, merusak kehormatan. Jadi ghibah, namimah, merusak kehormatan orang itu bisa setali 3 uang. Seorang akan tidak terlepas dari itu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min arbar riba." Sesungguhnya dosa riba yang paling dahsyat, yang paling besar, istitalata fi 'ardil muslim bighairi haq, yaitu dia merusak kehormatan seorang muslim dengan tanpa dasar yang benar. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, termasuk dosa lisan yang banyak, ya, dan boleh kita katakan hampir tidak ada seorang pun yang terlepas dari ini, yaitu dusta. Ya, dusta. Banyak jenis dusta. Dusta itu tidak hanya ucapan, tapi juga bisa tulisan. Dan tulisan sebagaimana kita katakan tadi adalah lambang daripada lisan. Itulah yang banyak terjadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya jujur itu dapat menuntun seseorang pada perbuatan baik. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan akan menuntun seseorang untuk masuk ke dalam surga. Fa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, ma yazalu rajul yasduq wa yataharrak sidqa. Seorang itu bersikap jujur dan berusaha untuk bersikap jujur. Ikhwatiddin, ketika kita jujur sekali, memang kita harus berusaha untuk jujur. Kita jujur, berhasil jujur sekali, belum tentu besok kita bisa jujur. Ya, apalagi yang bekerja di instansi pemerintah dengan sistem yang carut marut,
dengan sistem yang khuza'balat, amburadul, bertahan dia sekarang, besok belum tentu dia bisa bertahan. Ya. Sekarang dia bisa istiqomah, besok belum tentu. Makanya Rasul katakan, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Seorang itu jujur dan berusaha untuk jujur hatta kutiba indallahi siddiqan, hingga Allah tulis dia sebagai orang yang jujur. Kenapa? Dia berusaha untuk jujur, berusaha jujur dan berusaha terus untuk jujur. Jadi kejujuran itu ikhwatiddin memerlukan istiqomah. Apalagi di zaman kita sekarang, mencari orang yang jujur itu bagaikan mencari jarum yang jatuh ke dalam parit. Susah mencarinya. Kalau ke dalam danau bersih masih mendingan, ini ke dalam parit, tahulah kita gimana parit. Jarum jatuh dalam parit, susah mencari yang orang yang jujur ikhwatiddin. Jujur dalam berbicara, ya. Seorang yang amanah itu sudah sangat sulit ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita mengetahui teman kita ada yang enggak jujur, kita sudah enggak serak lagi dengan dia. Pasti ikhwatiddin. Kita tahu dia pernah bohongi kita, sudah pasti kita sudah enggak bisa akrab dengan dia. Kenapa? Kita merasa dikhianati. Kalau kita berteman dengan orang jujur ikhwatiddin, kita merasa aman dari kejahatan dia. Titip uang aman, titip berita aman. Inilah orang yang jujur, yang memegang amanah. Jujur dan amanah ini setali tiga uang, nggak bisa dilepas. Nggak akan ada orang yang amanah tanpa jujur, dan nggak akan ada orang yang jujur tanpa amanah. Orang yang jujur pasti amanah, orang yang amanah pasti jujur. Itulah dia ikhwatiddin. Ya. Makanya orang-orang yang tidak mengemban amanahnya ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur namanya khianat. Orang khianat artinya merusak amanah. Itulah dia. Itulah muter-muter di situ saja. Ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Cobalah. Jangankan orang-orang awam, terkadang sesama yang sudah tumbuh jenggotnya panjang masih juga susah cari amanah. Ya, masih juga susah. Sudah sama-sama jilbabnya bagus, susah juga nerima amanah. Nerima uang, titipan. Kalau sudah titip uang, berkurang tuh uang. Kalau titipnya berita, bertambah tuh berita. Itulah jadinya. Kalau sudah hutang, susah bayarnya. Itulah yang banyak terjadi ikhwatiddin. Makanya jujur perlu istiqomah. Ketika seorang itu jujur, jangan dikira dia aman dari godaan setan. Jangan. Setan akan terus menggoda dia. Alah, kali-kali ini aja nggak jujur, besok toh kita bisa jujur lagi. Begitu ikhwatiddin. Itu terjadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa iyyakum mal kadzib. Hati-hati kalian dengan yang namanya dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan seseorang pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa innal fujuro yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk akan menjerumuskan seseorang pada neraka jahanam. Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib. Tidaklah seorang itu berdusta dan akhirnya dia senantiasa berdusta hatta kutiba indallahi kadzaban, hingga Allah tulis dia sebagai pendusta. Makanya ikhwatiddin, jangan coba-coba dusta. Kalau kita sudah bohong sekali, akan ada keinginan untuk bohong dua kali. Apalagi bohong pertama kali itu berhasil pula. Ya, berhasil. Maka akan ada bisikan tuh, macam yang pertama kemarin berhasil kan? Gak ada efeknya. Udah kali-kali aja, nggak akan rugi lah negara. Paling hanya berapa ratus ribunya, paling katanya. Apalagi kalau dibisikkan, itu cengok si fulan tuh, itu miliar, kamu cuman berapa? Cuman 200 ribu aja kok. Begitu. Cuman kata-kata cuman inilah ikhwatiddin yang akhirnya menjerumuskan seseorang pada kebohongan-kebohongan berikutnya. Makanya ikhwatiddin, kalau kita punya anak ketahuan sekali bohong, subhanallah, nggak aman kita dibuatnya.
Nggak aman. Di kelas kita kalau ada anak yang nggak jujur, nggak aman kita. Teman kita tahu dia nggak jujur, nggak aman kita, ikhwatiddin. Kenapa? Masalahnya nih pengkhianatan. Kalau orang berkhianat itu kan ikhwatiddin, depannya baik, belakangnya nusuk. Ya, menusuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Bayangkan, dia dalam lipatan tapi gunting dia. Tiba-tiba begitu dibuka, kainnya ternyata sudah belah dua. Nampaknya bagus-bagus saja, tapi di dalam menggunting dia. Menusuk kawan seiring. Kamu bagus ya. Itu yang terjadi, ikhwatiddin. Kedustaan dan lain-lainnya. Ini membuat kehidupan kita tidak akan bisa aman. Makanya ikhwatiddin, kalau kita sudah mendapatkan seorang teman yang amanah, jujur, itu nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ikhwatiddin, maka kita harus berusaha untuk jujur. Ketika kita jujur, ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala akan temukan kita orang-orang yang juga jujur. Ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan bagi orang yang baik adalah juga kebaikan? Ketika kita ingin jujur, ikhwatiddin, kita berbuat jujur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita anugerah orang-orang yang jujur juga. Seorang itu dia berdusta, kemudian dia punya keinginan untuk berdusta, wa yataharras kadzib, dan berusaha melakukan kedustaan berikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya seorang pendusta. Itulah ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dari awal saya katakan bahwasanya jarang orang yang terlepas dari yang namanya dusta. Ya, jarang orang yang terlepas dari dusta. Kalau kita lihat anak kita pernah berdusta dan ketahuan dusta, tolong jangan dibiarkan. Tolong jangan dibiarkan. Tatar dia kali itu. Jangan lagi terjadi terjadi pada kedua kalinya. Kalau tidak, ikhwatiddin, kalau kita biarkan, dia akan mencoba kedua, ketiga, nanti dia akan menjadi seorang pendusta. Hati-hati itu. Ingat ya ikhwatiddin, kalau antum mengetahui anak antum berdusta sekali, tolong dinasihati dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Itu bibit yang sangat tidak enak. Dudukkan dia, kasih dia nasihat. Jangan nasihat yang nggak serius. Kau ini pun bohong-bohong aja. Dan jangan boleh, dan jangan ya. Jangan begitu nasihati. Dudukkan dia. Dudukkan dia dengan serius. Walaupun anak kecil yang lari-lari, dudukkan dia. Nah, benar kamu ini. Enggak ya, siapa bilang? Buktinya ini. Terakhir dia, iya, dudukkan dia. Seriuskan dalam nasihat. Ya, seriuskan dalam nasihat. Nah, begini. Ini hadisnya, Rasulullah marah, seterusnya, ancam dengan ancam neraka. Jadi anak-anak kita itu, ikhwatiddin, usahakan kita takutkan dia dengan neraka. Jangan takutkan, hati-hati polisi. Apa polisi? Ya. Nanti nenek gombel lewat. Ya, ini pendidikan yang sudah salah kaprah. Takutkan dia dengan neraka. Nah, neraka Allah marah. Nanti Allah masukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tunjukkan ekspresi kita tuh marah. Ya, kita tuh marah karena sayang dengan dia. Kasih dia nasihat yang sangat serius. Jangan lagi nak ya, jangan lagi. Nanti kalau kedapatan lagi gimana? Apa yang Abi lakukan? Kasih dia peringatan serius, ikhwatiddin, sehingga dia tidak akan melakukan lagi. Ketika yang kedua kali, dudukkan lagi. Demikian ikhwatiddin, supaya nggak terbiasa ikhwatiddin. Ya, karena anak-anak itu ikhwatiddin, dia tidak belajar kebohongan dari kita, tapi dia belajar kebohongan dari kawan-kawannya. Bisa dari masukan kawan-kawannya, bukan dari kita. Makanya ikhwatiddin, jangan sampai penyakit yang ada di luar masuk ke dalam rumah kita. Sekali lagi ikhwatiddin, tolong anak-anak kita ketika kita melihat kekeliruan, tolong dia itu dinasihati, didudukkan dengan serius. Jangan nasihat sambil lewat. Siapa yang ngambil ini? Saya Pak. Jangan ya. Sambil lewat aja. Jangan, dudukkan dan seriuskan. Ya, seperti kita itu mendudukkan ataupun menseriusi seorang yang dewasa. Sekaligus interview dia, kenapa kamu melakukannya nak?
Di situ si anak akan mengungkapkan, belajar cara mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mungkin dia waktu itu haus, mungkin dia waktu itu kepengin lihat punya kawannya, akhirnya dia curi, kawannya nggak kasih. Dia ingin ungkapkan apa masalahnya, ungkapkan. Di situ dia juga bisa memberikan, belajar bagaimana cara mengungkapkan. Ikhwatiddin, nggak semua anak ikhwatiddin. Ada si anak itu kalau nggak kita biasakan berkomunikasi, dia nggak bisa berkomunikasi. Dia bawaannya marah aja, tiba-tiba banting pintu. Kita nggak tahu apa masalahnya. Kenapa nak? Diam aja. Bilang nak, kenapa? Diam aja. Kenapa? Nggak diajarkan komunikasi. Dudukkan dia, apa masalahnya? Tunggu dia tenang, ajarkan dia komunikasi apa. Dan ketika dia punya alasan, berikan dia kemakluman, kasih dia solusi. Iya pak, tadi abang kepingin dia beli jajan enak kali, abang nggak punya duit. Udah, nih bapak kasih. Dan kali jangan ya. Itu nama solusi. Ketika dia sudah bisa mengungkapkan itu ikhwatiddin, itu tanda-tanda kebaikan. Kita bisa beri solusi. Yang susahnya ini kan anak-anak yang nggak pandai komunikasi. Masih mendingan anak-anak. Kadang-kadang istri pun nggak bisa komunikasi. Pulang-pulang kita cemberut aja. Kenapa Umi? Nggak ada. Betul nih? Iya nggak ada. Nggak usah tanya lagi. Istri juga begitu. Ketika suami nggak pandai berkomunikasi, pulang-pulang sudah Assalamualaikum. Nah, kamar. Kenapa bang? Nggak usah tanya. Bukan urusan kau. Susah ikhwatiddin. Makanya banyak ikhwatiddin masalah di dunia ini. Dari mulai masalah pribadi, masalah rumah tangga, karena lisan, nggak pandai komunikasi. Untuk berkomunikasi itu ada caranya, ada pengajarannya. Demikian ikhwatiddin. Ya, makanya mumpung belum besar-besar, anak kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa masalahnya. Jangan sampai kita orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan anak kita. Akhirnya si anak hanya bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya. Taulah kawan-kawan, mereka hanya punya filter, ya kan? Ada masalah dia ceritakan kawannya, curhat dong. Nah, apa yang terjadi ikhwatiddin? Kawannya tahu masalah dia, tapi orang tuanya nggak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Kawan ini kan nggak punya dasar dia. Kita seorang tua yang tahu apa masalah untuk si anak. Itu komunikasi tadi ikhwatiddin. Berarti lisan itu juga harus diberi adab ataupun diajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dusta merupakan salah satu penyakit lisan yang banyak terjadi. Kedustaan ini menunjukkan sifat yang lain, yaitu tidak amanah. Tidak amanah itu namanya berkhianat. Ya, makanya Rasulullah sebutkan tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadziba wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ini dasarnya gara-gara dusta tadi itu. Ya. Kalau dia diberi khianat, dia diberi amanah, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Kan dari dusta itu juga. Kamu mana? Kemarin sudah janji. Siapa bilang? Tuh kan, siapa bilang katanya. Ya. Ujung-ujungnya juga kembali kepada dusta. Demikian ikhwatiddin. Makanya orang munafik itu, inti munafik itu adalah dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang beriman, dia katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau dia bersama setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka katakan kami itu bersama kalian. Inna ma nahnu mustahziun. Kami itu hanya mengolok-olok. Bayangkan ikhwatiddin. Depan orang katanya, depan orang mukmin katanya iman, di belakang enggak, kami mengolok-olok. Di situ ada dusta, di situ ada pengkhianatan, ya, berwajah dua. Ini adalah semua sifat yang ada pada diri orang munafik. Ya, jangan sampai sifat-sifat seperti ini ikhwatiddin ada pada diri kita. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis ikhwatiddin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Wailul lilladzi yuhadditsul qaum summa yakdzibu liyudhikahum
wailul lahu, wailul lahu. Celaka bagi seorang yang berbicara di hadapan satu kaum untuk membuat mereka tertawa, padahal ceritanya dusta. Celaka mereka, celaka mereka. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan celaka bagi seorang yang bercerita di hadapan satu kaum, tujuannya untuk membuat mereka tertawa, padahal ceritanya dusta. Celaka mereka, celaka mereka. Kalau sudah celaka ini artinya haram, ikhwatiddin. Makanya hati-hati ngobrol di warung, kadang-kadang buat cerita-cerita yang nggak benar hanya untuk tertawa. Nanti saat tertawa, yang satu pun balas, saya juga punya cerita. Jadi seperti stand up comedy itu, ikhwatiddin, itu bisa celaka. Nggak boleh kita buat cerita hanya untuk membuat orang tertawa. Itu nggak dibolehkan, ikhwatiddin. Kan banyak yang terjadi seperti ini. Kemarin ada begini, pan tidak ada terjadi, ya, tidak ada terjadi. Apalagi di dalam cerita bohong tersebut ada penghinaan, apakah seseorang, apakah suku bangsa, ataukah adat istiadat, apalagi seperti ini, Khafiddin. Ada kebohongan, ada penghinaan. Seperti apa? Misalnya yang terjadi bahasa-bahasa warung, biasanya itu antar suku. Yang satu mengatakan memang aneh orang Aceh. Kenapa? Begitu masuk Medan, apa ini orang Medan? Kok jemuran tinggi-tinggi katanya? Yang listrik katanya jemuran. Kan mana ada seperti itu? Memang orang Aceh udik seperti itu. Di situ ada penghinaan, di situ ada dusta. Demikian ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Hati-hati seperti ini. Memang ini banyak di warung. Ya. Di warung ataupun di kantor-kantor biasanya pas lagi off, ya, menunggu jam masuk ceritalah. Dah. Untuk apa? Katanya refreshing. Refreshing tapi terlaknat untuk apa? Ikhwatiddin. Ya. Kalau merefreshing itu yang berpahala. Apa refreshingnya? Baca Quran. Itu baru refreshing namanya. Ini refreshing buat cita-cita dusta hanya untuk orang buat tertawa. Itu wailul lahu kata Rasulullah. Celaka dia dan celaka dia. Hati-hati. Kemudian juga termasuk dusta yang besar, yaitu mereka yang menyatakan seseorang itu ayahnya padahal bukan ayahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Laisa minar rajuli idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kufrun billah." Tidaklah seorang itu menyatakan orang lain sebagai ayahnya sementara dia tahu itu bukan ayahnya, kecuali orang tersebut kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Si A mengatakan si B itu ayahku, padahal dia bukan ayahnya, maka dia tahu itu bukan ayahnya, maka ini kufur. Tidak dibolehkan. Termasuklah masalah anak angkat dan ayah angkat. Tidak boleh seorang ayah angkat yang telah mengadopsi seorang anak bayi, lantas ketika dibuatnya akte kelahiran diletakkan fulan bin ayah angkat, padahal seharusnya binnya bin ayah kandung, nggak boleh bin ayah angkat, nggak boleh. Itu bukan haram, sangat haram, ya, bukan hanya haram tapi sangat haram. Karena Allah katakan illa kufur billah, kecuali telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jelaskan tentang ibu, in ummahatuhum illa allai waladanahum. Sesungguhnya ibunya adalah wanita yang telah melahirkan dia, itu ibunya. Ibu angkat itu bukan ibu. Ya, ibu angkat bukan ibu. Kadang-kadang kan ada orang yang senang merantau, di sana ada ibu angkatnya, sini ibu. Enggak apa-apa kalau sekedar ibu-ibu asuh seperti itu, tapi kalau sudah sampai, kamu siapa? Saya anak kandungnya misalnya, atau binnya bin ayah angkatnya, enggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu bukan hanya sekedar haram tapi sangat haram. Jangankan kita ikhwatiddin, Rasulullah aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala telah ketika dikatakan Zaid bin Muhammad. Rasulullah pernah punya anak angkat. Sangat sayang Rasulullah pada anak angkatnya ini. Itu Zaid bin Muhammad. Orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad, itu Zaid anaknya Muhammad. Turun ayat, "Ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu 'indallah."
panggil dia dengan ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh. Jadi akhirnya Zaid bin Harisah hapus nama Muhammad, karena Muhammad itu ayah angkat bukan ayah kandung. Jadi haram hukumnya seorang anak menyebutkan binnya bin selain bin ayah kandungnya. Ya, dia binnya bin harus bin ayah kandung. Demikian juga ayah angkat juga haram hukumnya menyebutkan anak angkatnya bin dia. Itu tidak dibolehkan. Haramnya bukan hanya sekedar haram, tapi haram sekali. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, yaitu mengenai kalau mau berucap janganlah sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau seorang sudah mengucapkan satu ucapan, itu dua saja genangnya. Imma ayyakuna hujjatan lahu aw alaihi, yaitu jadi hujah yang akan membantu dia atau hujah yang akan menghujat dia. Dua saja genangnya. Ya. Kemudian apalagi ikhwatiddin, yaitu masalah cela mencela. Mencela itu ikhwatiddin subhanallah, ya. Banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Masalah cela mencela itu sudah biasa. Padahal cela itu ikhwatiddin, mencela orang, Rasulullah katakan sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim itu fasik. Wa qitalul kufur, dan memeranginya itu adalah kekafiran. Rasulullah juga bersabda, la yarmi rajulu rajulan bi fisqin wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibu kadzalik. Rasulullah katakan, tidaklah seseorang mengatakan orang lain fasik atau dia katakan kafir seandainya yang dia tuju itu tidak fasik dan tidak kafir, maka kembali orang pada orang yang menuduh. Dia katakan kamu ini fasik, ternyata dia bukan fasik, maka fasik itu kembali kepada si penuduh. Dia katakan kamu itu murtad, kafir, kalau ternyata dia tidak kafir, maka kafir itu kembali kepada orang yang menuduh. Kemudian apalagi ikhwatiddin, mencela. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan min kabair syatum rajul walidayh. Di antara dosa besar adalah seorang yang mencela kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayh? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Ya, karena dahulu ikhwatiddin tidak ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Kalau sekarang mungkin banyak ya. Kalau dulu tidak ada. Makanya muncul pertanyaan ini. Lantas apa kata Rasulullah? Naam, ada. Yasubbu abar rajulin fayasubbu abahu. Dia mencela ayah orang lain, kemudian orang tersebut pun balik mencela ayahnya. Yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia cela ibunya, orang tersebut pun membalas mencela ibunya. Berarti sama artinya dia telah mencela kedua orang tua. Jadi ikhwatiddin, mungkin terjadi pertengkaran, kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, jangan sekali-sekali kita mencela siapapun. Ya, jangan sekali-sekali mencela siapapun, karena lisan seorang mukmin tidak akan digunakan untuk mencela orang lain. Termasuk juga mencela diri sendiri, mencela harta, termasuk mencela hewan juga nggak boleh. Ya, termasuk juga mencela hewan. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Waktu kita sudah habis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Fadhol. Ada? Silakan. Ya. Salam.
Yang kedua apa? Memanggil dengan nama hewan. Oh, dia menggelari dirinya dengan hewan, monyet gitu. Ada? Oh, ada ya? Oh iya. Iya. Baik. Dua dulu. Nanti lupa yang ketiga. Yang pertama, bagaimana dengan profesi wartawan? Sebagai profesi jurnalistik, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebenarnya ada kode etiknya. Ya. Intinya kan wartawan itu menceritakan satu berita. Kan itu intinya. Menceritakan, mengabarkan satu berita kepada orang lain. Itulah inti wartawan. Baik langsung statement maupun secara tulisan melalui media massa cetak maupun elektronika. Ini bagaimana ikhwatiddin? Di dalam Islam, dalam menyampaikan satu berita itu ada kode etiknya. Yang pertama ikhwatiddin, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang seorang fasik, datang membawa berita, maka teliti terlebih dahulu. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya idza sami'ta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Kalau kamu mendengar, silahkan mendengar apa saja. Tapi kalau kamu mau menceritakan, maka teliti dahulu mana yang benar. Menceritakan ini bisa langsung berupa ucapan, bisa berupa tulisan. Barang siapa yang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa diteliti terlebih dahulu, apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Kalau mendengar berita ikhwatiddin kan nggak bisa kita halang-halangi. Namanya juga telinga. Telinga kita ini apa, suara apapun dia bisa masuk. Apa yang kita dengar, berita yang kita dengar, ikhwatiddin, ya, itu bisa saja masuk. Tapi yang menjadi hukum bagi kita adalah ketika kita mulai menyampaikan apa yang kita dengar, ketika kita mulai menyampaikan apa yang kita ketahui. Kalau tanpa diteliti kebenarannya, kita sampaikan begitu saja, maka Islam menyatakan kita itu pendusta. Karena apa? Karena menyampaikan setiap apa yang kita dengar. Yang kedua, berita yang kita sampaikan yang benar. Tadi kan berita itu sampai kepada kita, bisa beritanya gosip, benar, bisa salah, bisa benar. Udah. Kemudian ketika kita mau menyampaikan, ini kan tadi inputnya bisa negatif, bisa positif. Keluarnya itu harus yang positif saja. Begitupun harus disaring. Apakah informasi yang benar ini terkait dengan aib orang apa tidak? Kalau dia terkait dengan aib orang, berarti tidak boleh diinformasikan. Jadi filternya banyak ikhwatiddin. Ya, filter yang pertama, ketika kita mendengar, melihat dan seterusnya, udah itu merupakan input informasi bagi kita. Dan ketika kita menyampaikan, harus teliti yang benar. Udah, begitupun yang benar ini harus dipilih. Yang boleh disampaikan adalah yang tidak menyangkut aib orang lain. Kalau dia menyangkut aib orang lain, walaupun benar informasinya, maka ini termasuk dalam kategori ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang aib saudaramu yang tidak dia suka. Sahabat tadi mengatakan wa kaifa idza kana fihi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sampaikan itu benar ada pada dirinya? Idza kana fihi ma taqul faqad ightabta. Kalau benar apa yang kau katakan dan memang ada pada diri dia, berarti kamu telah ghibah. Itu dia kode etik seorang jurnalistik muslim. Jadi nggak sembarangan.
menyampaikan berita. Kalau begitu Ustadz, berarti susahlah jadi wartawan. Siapa suruh jadi wartawan? Iya kan? Siapa suruh jadi wartawan? Demikian ikhwatiddin. Terkadang beritanya sedikit dipoles dengan demikian banyak. Ya, dipoles sehingga kalau sudah polesan ikhwatiddin, itu gambaran orang yang mendengarnya sudah lain. Hati-hati. Tanpa disadari dia sudah berdusta. Itulah ikhwatiddin. Karena bisa saja apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ketika kita ungkapkan dalam berupa tulisan, bisa saja orang yang memahami dari tulisan kita itu salah. Sebagaimana yang sering saya buat contoh, misalnya nih, Bapak seorang jurnalis, Bapak melihat saya di mana saya sedang menyuruh anak saya untuk turun dari pohon yang dia panjat. Saya katakan kepada anak saya, "Nak, naik sampai atas, sampai puncak, naik." Dah. Artinya apa itu, Pak? Suruh turun. Bapak tulislah apa yang saya sebutkan tadi itu. Ustadz itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, naik sampai puncak." Apa yang dipahami orang yang baca? Ustadz itu nyuruh turun apa turun naik? Nyuruh naik kan jadinya. Itulah dia. Ya, makanya harus hati-hati. Bisa saja tanpa kita sengaja, ternyata kita telah merusak apa yang kita tulis sendiri, tidak sesuai dengan apa yang kita pahamkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Pak? Menamakan dirinya hewan. Iya. Iya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Perhatikan. Mengenai nama hewan ikhwatiddin, ada nama-nama hewan tersebut digunakan untuk manusia itu menunjukkan gelar yang baik, dan ada juga menunjukkan gelar yang buruk. Ya, seperti kita katakan singa mimbar. Ya, dia itu singa mimbar. Di dalam bahasa Indonesia ikhwatiddin, menyebutkan dia hewan seperti singa mimbar itu sebuah pujian, bukan sebuah celaan. Tapi kalau dikatakan dia itu monyet mimbar, apa artinya? Ya, ini sudah celaan. Makanya penamaan seorang dengan hewan tergantung urfinya, kebiasaan maknanya itu pujian ataukah celaan. Kalau intinya adalah pujian, maka boleh. Ya. Kalau di Padang itu, di daerah Bukit Tinggi ada yang namanya singa nan salapan apa? Hah? Harimau nan salapan. Harimau, 8 harimau. Itu bukan harimau 8 ekor, enggak. Itu nama orang, pejuang. Silakan. Tidak ada masalah ikhwatiddin. Singa padang pasir, maksudnya singa yang hidup di padang pasir. Enggak ada singa yang hidup di padang pasir, mati dia. Kalau unta padang pasir ada. Biawak padang pasir ada, singa enggak ada. Maksudnya apa singa padang pasir ini? Seorang yang pandai berperang di padang pasir, boleh. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau dia menamakan dirinya untuk hewan-hewan yang memang hewan ini digunakan untuk celaan, kan nggak semua hewan digunakan untuk celaan. Seperti singa, nggak ada orang membuat celaan pakai nama dasar kamu singa, nggak ada. Kalau buaya, ada buaya darat. Apa maksudnya buaya darat? Hah? Kalau dikatakan buaya darat itu apa? Apalagi misalnya kambing hitam. Iya, kambing hitam.
Kamu jangan dibuat kambing hitam gitu kan. Jadi kamu kambing, enggak juga kayak. Itu kasus namanya, itu kasus. Demikian. Jadi kembali kepada apakah istilah hewan tersebut ya? Apakah istilah hewan tersebut digunakan di satu bahasa tersebut untuk pujian ataukah untuk celaan? Kalau dia berupa celaan, misalnya dia menyatakan dirinya monyet misalnya, maka kita juga nggak boleh memanggil dia nyet, nggak boleh ya, karena monyet itu digunakan istilah untuk celaan. Apalagi, dan memang ikhwatiddin umumnya hewan-hewan yang digunakan untuk celaan itu bukan hewan-hewan yang bagus. Apa misalnya? Anjing, babi, monyet, apa lagi? Ular, ya kan? Ini orang ini ular ini. Maksudnya apa? Pandai apa? Pandai nari ular gitu. Pandai belit, bohong, begitu. Ular. Kalau ada jumpa ular dengan orang ini, bunuh orang ini duluan, begitu. Karena apa? Lebih berbahaya belitnya. Ular. Demikian ikhwatiddin. Tidak ada yang menamakan kamu ini semut, nggak ada. Ayam nggak ada. Demikian ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Lain? Ya. Panggilan yang sudah kita tinggal di kampung itu, dia sudah dipanggil Pak Apa? Pak itu binatang juga, binatang di laut yang memang semua nggak menyukai binatang. Oh iya. Jadi kita mau tahu nama aslinya kita tahu. Itu kembali kepada apakah orang tersebut suka dipanggil itu apa tidak. Enggak, misalnya ketika dipanggil itu dia marah. Itulah tadi, apakah dia dengan gelar tersebut dia suka apa tidak. Kan ada gelar tersebut sudah beredar di kampungnya, mau nggak mau dia tetap dipanggil orang seperti itu. Seperti di tempat saya ada dipanggil seorang bapak dipanggil Bangkeling. Jadi kalau sudah dikatakan Bangkeling, tahulah dia. Dan dia juga ketika dipanggil Bangkeling, ya apa? Nggak ada masalah. Tuh, satu lagi ada seorang ibu-ibu gendut, sehingga dia dipanggil Membot. Kak Membot, ya ada apa? Nggak ada masalah bagi dia. Sampai saya tanya, Kak, memangnya kakak kalau dipanggil Membot itu nggak marah? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kalau dia dipanggil Membot, nggak ada masalah. Sudah jadi gelar dia. Tapi sebenarnya saya nggak suka. Tapi orang-orang sudah manggil, berarti kita jangan ikut-ikutan manggil dia dengan gelar seperti itu. Jadi kalau tadi bapak tadi itu dipanggil orang Pak A, udah tanyakan, bapak suka dipanggil orang Pak A? Kalau katanya tidak suka, berarti kita jangan ikut-ikutan manggil dia seperti itu. Jangan ikut-ikutan manggil dia seperti itu. Lama-lama jadi suka. Iya, kita tetap tanyakan, suka apa enggak? Enggak, tanyain dia, suka apa enggak? Enggak suka saya, udah, jangan panggil. Tapi kalau ya suka sekali saya terkenal semenjak dibilang itu, ya udahlah, ya. Demikian. Itu tergantung dia. Ada seorang ulama yang namanya A'mash. A'mash itu bukan nama. A'mash itu julukan. Namanya A'mash itu adalah rabun matanya. Rabun begitu. Kan enggak enak dipanggil orang Pak Rabun. Mana itu Pak Rabun di sana? Jadi ulama ini A'mash, dipanggil orang A'mash, tapi dia dikenal dengan itu dan dia juga tidak mempermasalahkan panggilan tersebut. Udah nggak ada masalah. Saking dia rabunnya ikhwatiddin, dia kalau bermajelis ribuan orang datang, ribuan muridnya datang, dan semua duduk rapat kecuali yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini kosong. Sebelah kiri kosong. Jadi datanglah murid baru. Datang, itu kok kosong. Masuk di situ. Kenapa kosong? Karena A'mash ini kebiasaan dia kalau ngasih kajian, dia suka meludah ke kiri. Jadi kosong di sini, nggak ada orang. Dah.
Datang seorang murid baru, wah, gak ada yang mau dekat seorang alim ulama, begitu kan? Kesempatan ini, dia pun duduk sep. Udahlah. Dan A'mash, kalau ada seorang yang bergerak di majelisnya, dia ambil sendalnya, dia pulang. Begitu, nggak mau dia majelisnya dianggap remeh. Karena dia katakan, ini saya bacakan hadis. Kalau kalian menganggap remeh, berarti kalian sedang menganggap remeh hadis. Makanya kalau dia sudah mulai kajian dia meriwayatkan hadis, tidak ada seorang pun yang berani macam-macam bergerak. Semua nulis. Ada yang gerak-gerak dikit, dengar dia, pergi. Ambil sendalnya, dia pergi. Jadi kawan ini kan di sebelah kiri. Innal hamdalillah, gitu kan. Ini masalahnya kalau dia bergerak, bubar di majelis. Majelis bubar. Jadi dia tahan kala innal hamdalillah. Begitu. Tuh, kenalah dia satu majelis itu tersebut. Besoknya nggak di situ lagi duduk dia. Taulah dia mengapa majelis sebelah kanan kirinya itu nggak ada orang yang duduk di situ. Kawan-kawannya yang lain ketika dia telah dihujani dengan air ludah, kalau mengatakan, memberi isyarat, jangan kamu gerak, nanti kami yang rugi gara-gara kamu. Siapa suruh kamu di situ duduk? Gitulah kira-kira. Dia pun paham lah, ya sudahlah, tahan kalah satu majelis kata-kata kan. Penuh lah kan. Nah, itu A'mash. Ya, itu Imam A'mash, artinya rabun. Hah? Gimana? Iya, Ibnu Daqiq al-Id. Tapi kalau Daqiq al-Id itu kan bahasanya nggak gitu vulgar ya. Ibnu Daqiq al-Id itu artinya anak gandum. Anak gandum. Bagaimana cara menyesali dosa-dosa sebab ghibah dan namimah serta fitnah? Cukup dengan istighfar? Tidak, lagi enggak bisa ikhwafiddin. Kalau sudah ghibah namimah itu terkait dengan hak orang lain. Kalau kita taubat dari dosa yang terkait dengan hak orang lain, apakah kita pernah merusak nama baik dia, mengambil hartanya, maka taubatnya di samping menyesal harus minta maaf. Minta maaf. Minta dihalalkan. Kalau dia berupa uang ataupun harta, pulangkan hartanya. Itu syarat kalau terkait dengan hak orang lain. Misalnya kita pernah menggunjingi dia, udah kita taubat, kita datang, Pak, maaf, dulu saya pernah menggunjingi Bapak. Itu caranya. Saya mohon dimaafkan. Kalau pernah sendalnya kita ambil, datang, tertobat, ya Allah saya nggak maling lagi. Karena kan ada orang-orang yang memang spesialis maling sendal. Sendalnya di masjid. Maka itu sendal-sendal yang pernah dicuri, pulangkan semua. Yang masih teringat, Bapak Fulan, udah pulangkan sendalnya. Siapa lagi? Bapak Fulan. Oh ini Bapak ini belum. Carikan lagi. Pak, dulu Bapak ingat nggak sendal Bapak hilang seminggu 3 kali? Nah, itu saya itu Pak. Kamu ya begitu kan? Ya Pak, saya sudah taubat. Ini sendalnya saya pulangkan. Kan terharu kan orang seperti itu, Hafidin. Sendalnya swallow-nya, bukan sendal mahal-mahal kali. Karena memang umumnya sendal hilang itu sendal swallow itu memang. Udah pulangkan. Orang bisa terharu, Hafidin. Bisa-bisa sudahlah ambil, saya senang, enggak apa-apa, saya sudah ikhlaskan. Begitu Hafidin. Ya. Karena Ikhwafiddin, kalau kita kehilangan walaupun hanya sendal yang harganya 3.000, itu membuat kita jengkel. Akhirnya apa? Tadinya kita pakai sendal ke masjid, akhirnya nyeker ke pulang ke rumah. Kan itu masalahnya. Bukan masalah harganya sekarang. Harta kita yang kita gunakan, yang kita perlukan, gak ada. Seperti obeng. Berapa harga obeng? Harga obeng paling 5.000. Tapi di saat obeng kita dipinjam, oke lah silakan. Kita mungkin belum menggunakannya. Di saat kita memerlukan obeng gak ada, teringat si fulan minjam, kemudian belum dipulangkan, gimana rasa gelegak hati itu? Kita pada waktu itu perlu. Jadi bukan karena harganya, karena kita membutuhkan pada saat itu. Itu Ikhwafiddin. Jadi bagi antum yang pernah pinjam-pinjam obeng, martil, tikar, pulangkan. Jangan obeng aja kok Ustadz, paling berapa lah obeng saja. Antum mungkin pernah rasakan ketika kita perlu martil, kita punya martil kita dipinjam. Sudah setengah tahun baru kita mulai menggunakannya. Saya mau mengaku ini,
Mana martil saya ya? Ingat-ingat, oh si fulan setengah tahun martil belum dipulangi, kan jengkel kita dibuatnya. Padahal martil berapalah harganya? Masalahnya bukan harga, tapi di saat kita memerlukannya tidak ada. Itu yang membuat kita jengkel. Demikian. Jadi kalau terkait dengan dosa kita terhadap orang harus minta maaf, ya, harus minta maaf atau dipulangkan hartanya. Bagaimana cara agar dosa-dosa kita terampuni dari sebab-sebab perzinahan? Cukup hanya mohon ampun kepada Allah atau tidak mengulanginya lagi, atau perlu minta maaf pada istri dan suami? Mohon ampun pada sebab-sebab dari sebab-sebab berzina. Kalau sebab-sebab ikhwatiddin berarti kan belum perzinahan. Ya. Kalau sebab-sebab berarti belum perzinahan, ya itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab perzinahan ini mungkin dia pacaran. Itu kan sebab perzinahan. Ya, sebab perzinahan, sebab perselingkuhan. Belum melakukan perzinahan. Udah, maka cukup dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering dengar kajian di Roja TV, Wesal TV, kajian berdasarkan halil. Kata guru saya tidak perlu pelajari dalil, dalil hanya untuk berhujah. Kebingungan saya ceritakan seorang tempat saya bertanya, apakah hal tersebut termasuk ghibah? Ikhwatiddin azallahu iyyakum, ketika kita menceritakan seseorang, kan nggak penting orangnya siapa, yang penting kan kasusnya. Ya, yang penting kasusnya. Di kampung saya ada ustadz mengatakan kalau ngomong Islam nggak usah pakai dalil. Udah gitu aja. Tapi kalau ada kocik yang di sana namanya Fulan, gelarnya Fulan, rumahnya dekat si Fulan, udah dia bilang begini, itu kan goblok kali tuh kociknya. Nggak boleh begitu ikhwatiddin. Ya, nggak boleh seperti itu. Berarti kita sudah bergibah. Yang intinya kita kan kasusnya. Udah, artinya kita ingin bahwasanya ini seperti ini tidak benar. Itu dia. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang orang yang menyebarkan berita di media sosial seperti fatwa-fatwa ulama tentang orang-orang yang ditahdir karena pemikiran yang sesat? Contohnya sedang banyak disebarkan berita sesatnya pemikiran Al-Qardawi atau Said Qutb, Hasan Al-Banna. Ikhwatiddin, berita itu sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau benar nggak ada masalah. Kalau memang seseorang itu ada kesesatannya dan kesesatan tersebut memang didakwahkan kepada masyarakat kaum muslimin dan kita tahu dan itu benar, balah memang harus diceritakan supaya kaum muslimin yang lain tidak terkena kesesatannya. Jadi bukan Yusuf Qardawinya, bukan dikarenakan Hasan Qutubnya asal, bukan itunya, tapi adalah kesat siapa saja ya Kafiddin. Siapa saja kalau dia membuat tulisan yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, dari pemahaman Islam, dan mengajak kaum muslimin untuk meyakini sebuah kesesatan tersebut, maka kita boleh untuk menyebarkan dan mengajak kaum muslimin untuk waspada dengan pemikiran tersebut. Tapi ingat, benar-benar ada pemikiran tersebut pada orang tersebut. Jangan diada-adakan. Ya, jangan diada-adakan. Kalau sudah diada-adakan itu sama dengan merusak nama baik seorang itu jauh lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan ibu sendiri. Jadi itu kode etik ya Hafiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Apakah saya ada juga dengar tentang fitnah Halabi yang mengatakan Syekh Ali Hasan Al-Habib berkata Murji'ah. Apa itu benar Ustaz? Kalau fitnahnya ada. Ya, ada. Makanya ketika kita mau menyebarkan ini, ikut-ikut men-share, klik, udah dibagikan. Ingat, ketika kita ikut membagikan sama artinya kita sedang menceritakan sesuatu. Berarti kalau dia tidak benar, kita telah merusak nama baik seseorang. Jadi kode etiknya itu benar. Kode etiknya itu jelas. Kita dapat berita. Udah. Ketika kita mau mengungkapkan kepada orang lain, sudah. Benar apa salah? Kalau salah yang kita tebarkan, berarti sedang memfitnah dia. Jelas dosa. Baik, kemudian benar. Apakah ini ghibah apa tidak? Kalau ghibah berarti nggak dibolehkan. Baik.
Kalau seandainya ghibahnya ghibah yang dibolehkan, misalnya apa? Misalnya seseorang sedang mengajak kaum muslimin untuk meyakini suatu keyakinan yang sesat, boleh kita sebutkan hati-hati dengan orang ini karena dia memiliki pemikiran yang menyesatkan. Tapi ingat, harus benar-benar dia punya pemikiran seperti itu. Kalau tidak, berarti itu adalah fitnah yang nyata, nggak dibolehkan. Jadi itu prinsipnya. Kita baru mengenal sunnah, terus Ustadz A mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dari dalil. Kemudian kita menceritakan kepada Ustadz B. Ceritanya adalah kita menanyakan mana yang benar, apakah termasuk ghibah. Ikhwatiddin, perhatikan, kan Ustadz ini ceritanya. Kalau si Ustadz itu memang dia mengajarkan sesuatu, kan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil, berarti kita boleh menceritakan. Itu Ustadz salah, kecuali itu Ustadz melaksanakan untuk dirinya sendiri, maka kita nggak boleh menceritakan kepada orang lain. Tapi kalau dia ikut mengajak, berarti kita boleh menceritakan. Ini pemikiran Ustadz itu, diajaknya kami begini-begini, boleh. Kenapa? Agar kaum muslimin yang lain waspada dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu. Boleh, ini termasuk ghibah yang dibolehkan dalam Islam. Ustaz, bagaimana menasihati suami yang kurang peduli dengan keluarga? Sebagian waktu sudah dihabiskan untuk bekerja, tapi ketika ada waktu luang di rumah kerjanya tidur dan main HP. Kalau berolahraga dengan teman-temannya 3 kali seminggu, ada waktu, sedangkan mendidik dan bermain dengan anak-anak sangat jarang. Suami saya berpendapat bersepeda. Mendidik dan mengajar anak itu tugas ibu. Ikhwatiddin, perhatikan. Pendidikan anak itu secara umum itu adalah tanggung jawab suami. Karena suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Sudah. Tapi kan suami ada sekretarisnya, yaitu istri. Tinggal dibagi tugas. Kamu dek gini, saya gini. Demikian. Jadi tugas itu adalah tugas bersama, bukan tugas sepenuhnya dengan istri. Tidak. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau si suami tidak mengerjakan tugas rumah tangga, tidak mau, maka tidak apa-apa. Walaupun tidak dikatakan seorang suami yang baik, tapi dia bukan berarti juga menzolimi istrinya, ya, tidak juga menzolimi istrinya. Karena apa? Dia nggak melakukan yang bukan tugasnya. Itu ikhwatiddin. Yang menzolimi istrinya kalau si suami tidak memberikan hak si istri, tidak memberi nafkah misalnya, baru dikatakan suami yang zolim. Tetapi ikhwatiddin, di dalam Islam di sini bukan hanya terkait dengan hak dan kewajiban, ada di sana hal-hal yang penting. Seperti Rasulullah mengatakan, khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, istri anak-anaknya. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia di rumah? Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahli. Beliau kalau di rumah bantu urusan rumah tangga. Ya bahasa kita, beliau menjahit pakaian yang robek. Ya bahasa kita juga, beliau ikut cuci piring. Dan itu bukan tugas beliau, tapi beliau ikut membantu. Makanya kalau ada seorang istri yang mengatakan pada suaminya, bang, ini kan hari libur bang, tolong bantu aku lah bang. Itu ada cuci piring numpuk, tolong cucikan. Itu ada kain segoni, tolong cucikan. Itu salah, ya. Karena cuci piring dan cuci baju itu bukan tugas suami. Tapi kalau suami mengatakan, dek, ada yang bisa abang bantu? Oh ada bang, itu ada piring 3 ember, silahkan. Ya, silakan. Itu berarti suami ingin membantu. Tapi ingat, itu bukan tugas rumah tangga.
Tidak bisa istri mengatakan, abang kan orang sunnah, Rasulullah itu membantu istrinya, abang harus bantu juga istri. Itu ada, tolong itu anak tuh sedang awok tuh, tolong dicebokkan bang. Nggak bisa. Demikian. Jadi ada tugas, ada hak dan kewajiban, ada yang sifatnya tatawu. Jadi seorang suami itu dia, kalau dia punya waktu, hendaklah banyak tatawu, artinya tambahan tanggung jawab untuk menambah pahalanya dia. Demikian ikhwatiddin. Adapun bersepeda, bermain dengan olahraga ke yang lain, Rasulullah katakan, kullu la'abin batilun. Semua permainan itu batil. Illa muda'abatu rajulu bi ahli wa bi kausihi wa bi farasihi wa sibaha. Semua permainan itu batil. Semua permainan batil kecuali permainan seorang laki-laki dengan istrinya. Itu banyak pahalanya. Dengan anak panahnya. Ya kalau sekarang nggak anak panah lah, bisa dengan pistol, ya, airsoft gun, boleh. Itu berpahala. Dan dengan dengan sepedanya, dengan kudanya, ya, dengan kuda, menunggang kuda berpahala. Bisa nggak kuda dikias dengan sepeda? Bisa nggak kuda dikias dengan sepeda? Nggak bisa. Nggak ada orang perang dengan sepeda. Nggak ada. Dengan kuda masih ada, ya. Dengan kuda, dengan unta masih ada, tapi dengan bersepeda dia, mana bisa dibuat perang itu sepeda? Demikian ikhwatiddin. Kemudian terakhir yaitu berenang. Itu yang berpahala. Sisanya itu batil. Apa yang dimaksud batil? Yaitu tidak ada pahalanya. Jadi seorang suami ketimbang dia olahraga yang nggak ada pahalanya, main poli, main futsal, nggak ada pahalanya, mendingan main dengan anak dan istrinya ada pahalanya. Itu dia ikhwatiddin. Tapi jangan katakan, bang, abang harus di rumah. Mau dapat pahala nggak? Kalau abang mau dapat pahala di rumah, itu nggak wajib. Ya nggak wajib. Karena kalaupun dia mau main sepeda, main sepak bola, boleh. Karena masalahnya karena nggak ada pahala. Nah, ini dia ikhwatiddin, rahimahullah. Itu dia kajian kita pada siang hari ini, semoga apa yang saya bermanfaat. Qauliha wa astagfirullah wa lakum. Tulisan muslimin ini Al-Qur'an. Ada pertanyaan itu kita ubahkan kepada Ustaz Muhammad untuk menyelesaikan memberikan pertanyaan selanjutnya. Untuk qauliha wa astagfirullah wa lakum. Tulisan muslimin Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.